Semua yang dikasih Tuhan katakan, saya dicintai, saya diberkati, saya dikasihi, saya diterima. BFA, Our Church, Our Home, My Church, My Home, rumah dan gereja kita semua. Renungan pagi ini saya memberi judul, Pandanglah Tuhan sebagai seorang Bapa yang baik. Dalam Lukas 15 ayat 31, kata ayahnya kepada anak bungsu yang kembali, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Iman adalah keyakinan bahwa kita memiliki Bapa yang baik, yang melindungi dan menyediakan kebutuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Ingat perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas pasal 15. Yesus menceritakan untuk menggambarkan betapa baiknya Bapa surgawi kita. Anak yang kurang ajar itu telah menghabiskan warisan ayahnya sebelum ia memutuskan untuk kembali pulang ke rumah bapaknya dan meminta pekerjaan sebagai seorang upahan. Dia hidup foya-foya, dia habiskan mabuk-mabukan sampai akhirnya hancur-hancuran. Dan kemudian sebelum ia tiba di rumah, ayahnya dari jauh telah melihatnya. Apa yang ayahnya lakukan? Ayahnya bukan menunggu di rumah, tapi berlari, menjumpai, menyambut, dan memeluk anak durhaka ini. Dan bukannya memperkerjakannya sebagai seorang pegawai upahan. Ayahnya malah menoleh ke arah pelayan-pelayannya dan berkata, "Cepat bawalah jubah terbaik, kenakan cincin pada jarinya, dan kasut pada kaki anakku." Saudaraku tahu, kasut hanya dipakai untuk anak, bukan oleh karyawan. Anda tahu bahwa anak durhaka dalam hukum Taurat, anak durhaka seperti ini harus dibawa ke penatua kota dan dihukum, dilempari batu sampai mati. Tapi Bapak yang inilah Bapak surgawi kita, bukannya menghukum, tapi justru menyambut, memeluk, memberikan jubah kebenaran, memberikan cincin, dan juga sepatu. Dan yang terakhir, saudara, Bapak ini berkata kepada karyawannya, "Sembelihlah anak lembu yang tambun itu, dan marilah kita berpesta, karena anakku yang mati hidup kembali, anakku yang hilang ada kembali." Saat si sulung yang baru pulang dari bekerja mendengar tentang pesta itu, ia menjadi marah mutung dan menolak untuk masuk ke dalam rumah. Saat ayahnya keluar untuk menanyakan apa yang salah, anak sulung ini mengeluh, "Dengar, Pak, aku sudah melayani Papa selama bertahun-tahun, namun Papa tidak pernah memberikan kepadaku seekor anak kambing untuk pesta dengan teman-temanku. Tetapi baru saja datang anak ayah yang hilang, pulang ke rumah, ayah menyembelih anak lembu tambun." Perhatikan apa yang ayahnya katakan kepadanya. Ayahnya nggak marah. Ayahnya berkata gini, "Nak," kepada yang sulung, "kamu selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Dapatkah saudara memahami anggapan anak sulung tentang ayahnya? Ia menganggap ayahnya sebagai seorang yang keras dan kikir. Ia percaya bahwa ia harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari bapaknya. Anak sulung tidak menyadari bahwa ia sudah memiliki harta warisan. Ia dapat saja menyembelih anak lembu yang tambun kapanpun. Seperti ayah dalam perumpamaan tersebut, Tuhan telah memberikan kepada kita harta warisan di dalam Kristus. Jangan sampai Anda kehilangan kesempatan untuk menikmatinya karena meragukan kebaikan Tuhan, atau mempercayai bahwa Anda harus bekerja keras dulu untuk mendapatkannya. Pandanglah hati Bapa yang penuh kasih dan kebaikan kepada Anda, dan rayakanlah warisan Anda hari ini. Mulailah hari ini, hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, selalu dengan kepercayaan. Sepanjang hari ini, kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang terbaik Tuhan sedang limpahkan kepadaku. Renungkan, iman adalah keyakinan bahwa kita memiliki Bapa yang baik, yang melindungi, yang menyediakan kebutuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Kitalah anak-anaknya yang percaya kepadanya. Saudara diberkati dengan renungan ini, share ke keluarga, ke teman, lewat Instagram, YouTube maupun Facebook.
Saudaraku juga Anda boleh subscribe, menjadi follower di Instagram, di TikTok, maupun di YouTube Agung Katarian. Bapak Ibu yang diberkati, dan Anda ingin menabur buat pekerjaan Tuhan lewat gereja PFA. Karena ada beberapa orang yang WA saya, ada yang DM saya, pengen menabur ke rekening pribadi. Saya bilang jangan, nabur ke rekening gereja. Ucapan syukur dan perpuluhan BCA dan tertera di sini, juga pembangunan ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih sebagai gembala untuk taburan saudara, dan saya berdoa taburan saudara akan menjadi panen yang luar biasa untuk saudara. Mari bergabung dalam ibadah gereja PFA, baik di Paros maupun di BTC Ruang Balarea. Semua jadwal ada di layar handphone Anda. God bless you.